kita harusnya tersentak oleh langkah yang diambil guru bangsa kita, tokoh bangsa kita, Yusuf Kala. Naik sepeda sampai ke finish, hendak ke hutan membawa tali. Tibalah sudah wahai Pak Anies, di kota Medan tercinta ini. Ke Deli Serdang membeli durian, naiklah becak ke kampung Brandan. Aduhai senang kami orang Medan, bisa berjumpa dengan pujaan. Hey, ah. Pergi berjalan ke kota Medan, sampai di sana di waktu pagi. Aduhai Pak Anies orangnya tampan, selain tampan baiklah budi. Datang ke hulu mencari ikan, akarlah pakis di Danau Toba. Doa selalu kami panjatkan, semoga Pak Anies sehat sentosa. Semoga Pak Anies sehat sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini, dan saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita seluruhnya mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar darinya. Sahabat BN, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala agaknya dapat menjadi contoh teladan bagi para politisi, pejabat, atau pemimpin di negeri ini. Kenapa? Dia batal. Dia menolak menjadi tim sukses. Dia menolak masuk ke struktur timnas, tim nasional pemenangan Anies Caimin atau Amin. Kenapa dia menolak? Karena dia ingin netral sebagai seorang ketua umum Palang Merah Indonesia atau PMI. Adakah undang-undang yang dilanggarnya kalau dia tetap menjadi tim sukses Anies Caimin? Agaknya tidak ada undang-undang yang dengan tegas menyatakan bahwa ketua umum PMI dilarang menjadi tim suksesnya paslon Pilpres. Tetapi mengapa dia menolak? Mengapa dia tidak mau? Dengan alasan dia adalah ketua PMI, dengan alasan dia ingin netral sebagai ketua umum PMI. Karena itu menyangkut kepada etika dan moral yang merasa dilanggar oleh Yusuf Kala. Kalau dia yang sekarang sedang menjabat sebagai ketua umum PMI, tetapi nanti menjadi tim sukses salah satu paslon Pilpres. Dia sendiri yang merasakan bahwa itu
tidak baik menurut etika dan moral. Bagaimana sekarang dengan calon-calon presiden dan wakil presiden kita? Dengan adanya sekarang calon presiden dan calon wakil presiden kita yang dari pejabat negara, dari menteri, dan tetap dia jadi menteri walaupun telah ditetapkan oleh KPU sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Memang diakui kalau dibawakan kepada undang-undang, tidak ada undang-undang yang dilanggar oleh pasangan calon presiden atau wakil presiden kalau dia tetap menjadi menteri, tidak mundur dari jabatannya sebagai menteri ketika dia menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Tetapi bagaimana dengan perasaan rakyat? Ini orang maju, tidak ada kedudukan, tidak ada dia memegang jabatan publik yang digaji oleh rakyat. Tidak ada. Ini dia maju selaku dia capres, selaku dia cawapres, tetap juga makan uang rakyat, tetap juga digaji oleh rakyat. Bagaimana ini perasaannya, bukan pikirannya, tapi perasaannya bagaimana ini? Oh, dikatakan undang-undang yang membolehkan. Rakyat sekarang tentu tahu siapa yang buat undang-undang ini dulu. Dan kenapa undang-undang ini keluar. Rakyat menilai tentu undang-undang ini dibuat dulu untuk mengantisipasi agar menteri-menteri ini kalau maju nanti menjadi calon presiden atau wakil presiden, agar dia tidak terkena undang-undang, harus berhenti dari jabatannya. Agar tidak terkena itu, maka dibuatlah undang-undang yang mengesahkan, yang mengajukan undang-undang itu dulu eksekutif kepada legislatif, yang menanti pembahasan undang-undang itu di legislatif dulu mayoritas penguasa juga. Jadi dia saja. Bagaimana undang-undang yang diajukan oleh pihak eksekutif ke legislatif ini tidak disetujui oleh legislatif, karena di legislatif itu, di dewan itu, partainya, anggota DPR-nya itu mayoritas dari penguasa. Jadi ini rakyat sudah tahu ini permainan mereka saja. Agar tidak menyalahi undang-undang, maka harus dikeluarkan undang-undang yang bisa menjadikan menteri, kalau dia nanti maju menjadi calon presiden, dia tidak mundur. Kita akui memang bisa saja nanti menteri-menteri ini tidak akan mempergunakan fasilitas negara sebagai dia adalah seorang menteri. Tetapi bagaimana dengan staf-staf dia? Bagaimana dengan bawahan-bawahan dia? Bagaimana dengan karyawan dia di kantornya? Bagaimana memisahkan dia sebagai seorang menteri dengan bawahannya di kantor? Bagaimana ini? Apalagi ada pula undang-undang sekarang yang membolehkan paslon capres-cawapres ini kampanye di kantor-kantor pemerintah. Kantor menteri itu kantor pemerintah. Jadi sudah diskenariokan pembuatan undang-undangnya begitu. Agar penguasa ini bisa dengan leluasa dia nanti memenangkan dirinya untuk melawan yang tidak berkuasa. Kalau ada maju dari yang tidak berkuasa. Jadi yang mengatur ini bukan lagi pikiran tetapi harunya perasaan.
Perasaan inilah yang mengedepankan etika dan moral. Kalau oleh pikiran, oleh logika, yang penting menang. Yang penting undang-undang tidak kita langgar. Kalau kita diperkarakan, ini pasal-pasal untuk bertanya. Kita ada pengacara, kita ada kuasa hukum. Apalagi yang duduk di sana itu yang musuhnya orang-orang kita juga. Kalau itu yang terjadi, maka etika dan moral akan dikesampingkan. Karena itu kita harusnya tersentak oleh langkah yang diambil guru bangsa kita, tokoh bangsa kita, Yusuf Kala, yang menolak dia menjadi tim suksesnya Anies Caimin karena dia ingin netral sebagai seorang ketua PMI. Ketua PMI, bayangkan, bukan jabatannya setingkat menteri, bukan dia digaji oleh negara, sama sekali tidak. Tetapi yang membuat dia tidak mau adalah perasaannya mengatakan ini menyalahi etika dan moral. Dan kita sebagai negara yang menjunjung tinggi falsafah Pancasila harusnya mengedepankan etika dan moral. Kalau etika sudah dikesampingkan, kalau moral sudah tidak lagi dipedulikan, maka tinggal pilih kita apa namanya kita lagi. Sekali lagi, agaknya para calon presiden dan wakil presiden kita mengedepankan etika dan moral, mengedepankan rasa malu. Malu kalau kita menang nanti karena didukung oleh rakyat, yang rakyat itu adalah ASN, yang ASN itu adalah orang-orang yang berada di kementerian kita. Malu kita menang, kalau kita menang nanti karena ada memanfaatkan fasilitas negara, karena kita berada di dalam kekuasaan seperti fasilitas menekan aparat negara, fasilitas yang membuat kita bisa menekan aparat negara, apakah TNI, apakah Polri, apakah ASN, apakah KPU, apakah Bawaslu dan lain sebagainya. Ada hendaknya rasa malu. Kalau rasa malu sudah tidak ada, yang penting menang. Halalkan segala cara, yang penting menang. Siapakah kita? Negara apakah kita? Kalau sudah itu yang kita kedepankan, kita jawab sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.